Halo, kembali lagi dengan saya Eka Arianti dari Mitra Aplikasi Bisnis, partner resmi penjualan Accurate Software. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu tema, yaitu tips pembukuan akhir tahun dengan Accurate Software. Tentunya saat ini saya nggak sendirian, saya akan ditemani oleh salah satu tim dari trainer SAC atau Seto Accurate Consultant. Nah, saat ini saya sudah dengan Suci. Halo Mbak Suci, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, kita ini nanti bakal ngobrol santai aja tentang tutup buku. Nah, mungkin ada para klien dari Accurate Software nih yang masih bingung gimana sih cara tutup buku di Accurate. Nah, nanti Mbak Suci juga bisa bantu ya untuk informasikan, untuk mengedukasi kliennya seperti apa gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu nih sama Mbak Suci. Profilnya Mbak Suci seperti apa dan apa sih SAC itu dan jasa-jasa yang ditawarkan. Perkenalkan, saya Suci Nurlaili, perwakilan dari Zeta Accurate Consultant di Surabaya, yang mana Zeta Accurate Consultant ini adalah perusahaan penyedia jasa training dan implementasi untuk Accurate Software. Kita sudah melayani berbagai jenis usaha ya, dari usaha trading, konstruksi sampai dengan manufacturing gitu. Oke, berarti memang jasa konsultasi ya untuk khusus Accurate Software ya. Betul. Mbak Suci sendiri udah berapa tahun nih di SAC? Kalau saya sendiri di SAC sudah jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun, berarti udah banyak ya menghandle klien-klien. Mungkin nanti juga bisa sambil sharing nih gitu, gimana sih caranya tutup buku itu. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan ya. Kita membahas tentang tutup buku nih. Kalau tutup buku sendiri kan merupakan serangkaian kegiatan pada bagian keuangan atau khususnya biasa akuntansi ya, untuk menutup siklus akuntansi pada akhir periode gitu, khususnya akhir tahun nih Mbak Suci. Nah, kalau di manual sendiri kan proses tutup buku itu lumayan panjang ya. Dari misalnya kita harus memperhatikan pemasukan, terus juga pengeluaran sepanjang tahun, terus juga kita harus mengupdate ya di buku besar dan lain sebagainya. Nah, kalau di Accurate Software prosesnya ini seperti apa sih? Oke, karena kita bicara software ya, yang pasti dia berbeda dengan yang versi manual gitu. Nah, untuk di software khususnya Accurate sendiri, untuk proses tutup buku nih, kalau untuk Accurate kan kita ada 2 versi ya, ada yang versi yang desktop dan ada juga yang versi yang online. Nah, mungkin antara keduanya itu proses tutup bukunya berbeda ya. Okay. Nah, bedanya apa? Kalau mungkin saya jelaskan yang versi desktop dulu. Untuk yang versi desktop ini, proses tutup bukunya karena kita ambil ini kan ya, si saldo akhir dari tahun buku yang akan kita tutup. Nah, itu prosesnya adalah kita sama dengan ketika kita setting awal, yaitu kita ambil nih data-data saldo awalnya. Apa aja? Biasanya kita ambil saldo neraca per 31 Desembernya. Jadi kita ambil dulu. Kemudian saldo rincian dari akun utang piutang sampai dengan aset tetapnya dan juga persediaan. Nah, itu kita juga bisa tarik dari sistem. Nah, karena kita sudah tersistem, jadinya kita nggak perlu yang kalau manual kan mungkin kita cari-cari lagi nih data-data pendukungnya kayak gitu ya. Nah, kalau untuk sistem kan kita tinggal tarik aja, oh ini data persekian, kita tarik aja ke Excel, di data piutang per masing-masing dan dirincikan per invoice-nya juga. Nah, itu kita bisa dirincikan seperti itu kita tarik juga ke Excel, dan juga untuk data-data lain kita bisa tarik dulu kayak gitu. Itu kalau yang di software. Oke. Itu di tadi kan Mbak Suci lagi bahas ya, katanya Accurate Desktop sama Accurate Online itu ada perbedaan. Nah, ini tadi proses dari Accurate Desktop sendiri ya. Betul. Nah, kalau di Accurate Online itu seperti apa? Untuk Accurate Online itu sebenarnya secara tutup buku yang kita bedakan nih, kalau bahasa kami biasanya adalah database ya. Kita bedakan database untuk tahun berapa. Kalau di Accurate Online kita tidak ada yang seperti itu. Karena apa? Di Accurate Online kita sudah sistemnya adalah online, sudah cloud. Itu datanya akan terus berjalan. Gitu. Proses tutup bukunya yang dilakukan biasanya seperti apa? Nah, proses tutup buku yang dilakukan di Accurate Online biasanya itu lebih, kalau di Accurate kita ada yang namanya proses akhir bulan ya. Itu ada di Accurate Online dan di Accurate Desktop juga. Nah, mungkin kita lebih menggunakannya yang si proses akhir bulan ini. Kalau misal
mungkin ada kebutuhan juga nih, kita mau tutup, benar-benar tutup, yang mana transaksi yang lalu-lalu itu udah nggak bisa diapa-apain lagi, supaya si laporan yang kita tarik nggak gerak-gerak lagi gitu kan ya biasanya. Nah kalau seperti itu biasanya kita pakai yang namanya pembatasan. Oh gitu. Ya. Jadi di Accurate nanti ada pembatasan nih untuk ngunci si usernya biar nggak bisa melakukan transaksi atau input transaksi lagi. Oh oke. Berarti ada perbedaan ya di versi desktop sama versi online. Kalau di versi online berarti secara ringkasnya tidak ada proses tutup buku ya, kecuali menghitung beberapa perhitungan ya tadi itu. Berarti kalau di Accurate online, kalau lanjut terus, Mbak Suci pernah nggak sih ada klien yang komplain nih karena mungkin dari sebelumnya itu manual atau dari software lain, mereka udah biasa tutup buku dan mereka udah biasa memulai dari saldo awal per tahun seperti itu. Nah kalau di Accurate online kan lanjut terus nih, pernah nggak sih ada komplain seperti itu? Oke, kalau dibilang komplain sih mungkin nggak yang komplain gimana ya, cuman untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu banyak juga, apalagi user tersebut sebelumnya sudah pernah menggunakan Accurate yang desktop nih, yang mana udah bisa nih mereka simpan database per tahunnya, per periode akuntansinya. Nah, kemudian mereka pindah ke online. Nah, maunya juga seperti itu. Mereka bisa nyimpan juga per tahunnya kayak gitu. Nah, cuman kalau dari kami sih menyikapinya adalah kita pasti kasih pemahaman dulu ya. Kita berikan pemahaman dulu. Untuk Accurate online itu memang proses tutup bukunya tidak bisa yang seperti Accurate desktop atau kalau kita menggunakan pencatatannya masih manual. Betul. Gitu. Karena apa? Sebenarnya kan kalau kita tidak bedakan atau tidak kita pisahkan per database-nya pun Accurate secara sistem dia sudah membaca bahwa saldo akhir tahun lalu itu merupakan saldo awal tahun ini. Jadi udah otomatis memang sudah terbaca seperti itu ya kalau di sistem. Iya, jadi dia sudah otomatis membaca saldo awalnya. Tidak perlu yang kita tarik dulu nih buat masukin ke saldo awal lagi, nggak usah seperti itu. Nah itu kan nanti prosesnya panjang lagi ya. Kalau seperti yang Accurate desktop tadi saya jelaskan, tarik dulu nih datanya, nanti buat lagi, setup lagi kayak gitu. Nah itu kan juga butuh proses. Nah kalau yang Accurate online itu tidak perlu yang seperti itu. Kalau memang si user Accurate-nya ini masih mau, tapi kita butuh nih Mbak buat simpen si data laporannya, takutnya kalau kita nggak simpen itu nanti sewaktu-waktu ada entah usernya kelolosan, mereka bisa input yang salah tanggal atau seperti apa kayak gitu kan. Nah itu biasanya kita memang setelah tutup buku kita sarankan untuk tarik dulu nih laporannya, laporan supaya mereka bisa punya dasar nih, ini laporan saya tahun 2023, ini laporan saya tahun 2022. Kalau kita cek lagi di database-nya kok ada perubahan. Nah itu berarti mungkin ada usernya yang kelolosan, kita bisa adjust lagi sesuai dengan laporan yang sudah kita tarik ini. Oke. Nah kalau seperti itu berarti menurut Mbak Suci ini seberapa perlu sih proses tutup buku di software gitu? Karena semuanya kan sudah serba otomatis ya, perhitungan kita juga tinggal tarik data, bukan seperti cara manual gitu. Iya. Oke. Nah kalau proses tutup buku di software itu kalau dari saya sendiri tergantung kebutuhan kembali. Kalau dari saya ya, gitu, karena proses tutup buku sendiri ada yang mendeskripsikan proses tutup buku kita pakai proses akhir bulan aja udah cukup. Nah, gitu, ada kan yang seperti itu. Nah, kalau proses akhir bulan kita lihat dulu lagi nih fungsinya si proses akhir bulan ini kan sebenarnya bantu kita untuk ngitung si depresiasinya aset yang kita masukkan ke Accurate, dan juga kalau kita pakai mata uang asing itu ngitung selisih kursnya. Nah, kalau definisi si tutup bukunya adalah harus melakukan proses akhir bulan, kembali lagi Accurate-nya dipakai untuk aset tetap dan mata uang asing gitu ya? atau enggak gitu. Kalau memang pakai berarti memang harus dilakukan gitu ya? Betul. Tapi kalau kita masih sederhana banget, belum yang pakai aset ataupun mata uang asing, nah itu mungkin tidak perlu dilakukan proses akhir bulan, itu sudah otomatis saldonya. Berarti memang tergantung kebutuhan para kliennya sendiri ya. Betul. Kalau misalnya ada user yang kelolosan menginput transaksi yang sudah di luar periode tersebut gitu.
Nah, sejauh mana sih Accurate Online bisa membatasi akses-akses penggunanya? Secara kan dia kan datanya lanjut terus nih, gitu. Kita juga harus bisa membatasi dong. Nah, itu fiturnya seperti apa? Oke. Nah, untuk pembatasan ini kita bicara untuk Accurate Online-nya ya. Nah, untuk pembatasan di Accurate Online sendiri sebenarnya dia lebih lengkap ya untuk pembatasannya, untuk mengunci si user supaya dia nggak salah tanggal nih buat transaksinya ini masih 2023, biar dia nggak input yang transaksi 2024. Nah, itu sebenarnya kita bisa batasi di akses masing-masing usernya ada dia tidak diperbolehkan untuk mengubah tanggal. Gitu. Jadi si user mau tidak mau harus input transaksi hari ini itu hari ini juga. Gitu. Itu juga mungkin bagi perusahaan bisa sebagai sarana untuk upaya supaya mendisiplinkan si usernya buat rajin input transaksinya tiap hari. Bukan input backdate gitu ya. Betul. Berarti itu membantu sekali ya untuk data biar lebih secure aja juga ya. Iya, betul. Per tahun ini juga per tahun ini gitu kan. Takutnya ada yang kelolosan. Betul. Nah, kalau kita balik nih, kalau di Accurate Desktop kan memang membutuhkan proses ya, proses tutup buku. Kalau misalnya ada klien yang memang tidak sempat melakukan tutup buku nih, mungkin nanti dia baru sadar di awal tahun. Nah, itu gimana tuh? Kan data dia kan sudah lanjut terus tuh. Dia mau tutup buku per Desember, itu seperti apa prosesnya? Oke. Nah, untuk tutup buku kembali lagi tadi kalau misal ternyata dia menggunakan aset tetap juga, tapi dia kelupaan nih tiap bulan nggak proses, gitu. Sebenarnya secara sistem kita tetap bisa proses, per bulan. Ya. Per bulan. Cuman efeknya adalah kalau kita proses per bulan di akhir tahun itu kan berarti akumulasi ya. Januari kita proses, Februari kita proses. Laporannya dia akan ngikut gerak. Nah, itu dia ya. Tapi kalau misal kita nggak mau laporannya gerak, bisa juga kita prosesnya di akhir tahun aja. Berarti transaksi kalau proses akhir bulan itu untuk depresiasi ya, depresiasi asetnya dari Januari sampai dengan Desember diakumulasi di akhir tahun. Gitu. Itu untuk proses akhir bulan ya. Tapi kalau untuk proses tutup buku yang pembatasan, misal pembatasan tanggal itu kita bisa batasi per bulannya sih, udah otomatis. Jadi tetap bisa ya, walaupun memang prosesnya terlambat dilakukan ya, tutup buku ya. Iya, betul. Ada nggak sih Mbak Suci menemukan kendala-kendala saat membantu customer sih untuk melakukan tutup buku, khususnya mungkin Accurate Desktop ya, karena Accurate Desktop punya banyak proses. Pernah nggak sih ada kendala entah secara data, entah tidak sinkron dari transaksinya atau segala macam gitu? Oke. Untuk kendala dari setiap case atau perusahaan yang kebetulan saya handle itu tetap pasti ada kendala ya, terutama kalau untuk di Accurate Desktop mungkin yang pernah saya alami adalah ketika saya cut off itu kan kita harus mencocokkan ya antara data rinciannya kalau tadi ada hutang piutang persediaan itu dengan saldo neracanya dia. Yang biasanya saya temui adalah si saldo rinciannya persediaan dengan kalau kita compare dengan neracanya itu berbeda saldonya. Nah, dari mana? Dari mana itu biasanya dari kalau accounting kan biasanya akhir periode ya, entah itu akhir bulan atau akhir tahun, mereka melakukan adjust nih supaya laporannya sesuai sinkron atau seperti apa. Nah, kebanyakan adjustnya mereka cut langsung ke jurnal umum. Nah, untuk jurnal umum kalau untuk akun-akun yang mereka tidak punya rincian sih mungkin oke ya, maksudnya masih bisa sinkron lah karena tidak ada data rinciannya. Tapi kalau untuk yang mereka harusnya punya data rincian yang seperti piutang, persediaan, nah itu ketika kita jurnal umum di neracanya memang mereka sudah ke-adjust nih, sudah disesuaikan saldonya. Tapi secara rinciannya kan mereka masih tetap nilainya. Nah, itu mungkin yang nyocokin lagi saldonya sih ketika kita cut off. Jadi sering ya terjadi seperti itu ya. Beberapa kali sih. Berarti apa sih menurut Mbak Suci yang harus diperhatikan nih sebelum proses tutup buku, apalagi bulan-bulan berjalan seperti November, Desember ini, biar tutup bukunya tuh lancar seperti itu? Yang harus diperhatikan sebelum tutup buku sebenarnya bukan ketika kita mau mendekati tutup bukunya ya. Mungkin yang harus kita perhatikan adalah daily-nya kita dulu. Jadi penginputan transaksinya kita sebisa mungkin disesuaikan dengan
fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Accurate. Oke. Gitu. Jadi kalau misal kita ada transaksi penjualan, yaudah kita masukin aja ke fitur penjualannya, kayak gitu. Ya, bukan yang kita langsung cut ke jurnal umum. Nah itu yang mungkin kalau kita pakai jurnal umum di daily-nya, itu ngefeknya di akhir tahun kalau kita mau butuh buat cut off, itu yang kita kesulitan untuk cari identifikasinya itu ya. Identifikasi si sumbernya dari mana, kemudian si stok atau si barangnya ini keluarnya dari mana. Betul. Kalau kita lewat jurnal umum kan nggak yang ini ya, nggak yang kedetek juga. Tidak ada alurnya seperti itu kan, tidak saling berkaitan seperti itu ya. Betul. Jadi kebanyakan customer memang biasanya ada yang pakai jurnal umum, padahal Accurate sendiri kan sudah istilahnya sudah otomatis terjurnal ya dari proses-proses penjualan, pembelian seperti itu ya. Jadi yang harus diperhatikan memang di daily-nya ya, transaksi hariannya. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih menginformasikan mengenai proses tutup buku di Accurate Software seperti itu. Kali ini kita akan sedikit membahas ya mengenai pembukuan digital. Sekarang ini saya bersama Mbak Leni yang juga dari SAC ya, seperti itu. Nah, akhir tahun ini kan saat yang tepat untuk melakukan perencanaan pembukuan yang baru, yang lebih efektif tentunya. Khususnya untuk para pebisnis yang masih menggunakan cara manual, Accurate dapat menjadi software yang memudahkan pencatatan bisnis lebih baik. Terkait dari pemindahan, misalnya nih, Mbak Leni mungkin bisa sedikit diinformasikan, kalau misalnya ada pengusaha atau perusahaan yang belum menggunakan software sebelumnya, atau masih menggunakan cara manual. Nah, kalau misalnya dia mau berpindah ke Accurate Software, itu prosesnya seperti apa sih? Kalau untuk prosesnya sendiri, itu yang harus diutamakan mengenai masalah data mereka. Jadi betul. Karena kalau di Accurate itu kan memang kita sistemnya kalau awal pemakaian harus ada data yang dipersiapkan supaya nanti kita bisa melakukan proses transaksinya seperti itu sih. Jadi yang paling utama datanya. Data ya, betul. Oke. Nah, terkait dengan data apa saja sih yang perlu dipersiapkan nih untuk nantinya bisa menggunakan Accurate untuk daily transaksinya? Untuk data sendiri di Accurate itu memang biasanya ada 5 yang utama ya. Yang pertama itu mengenai masalah akun perkiraan yang pastinya. Karena kalau di Accurate itu kan dia sistem akuntansi yang memerlukan di setiap transaksinya jurnal. Dan jurnal itu kan memerlukan akun perkiraan. Kemudian juga untuk master seperti pelanggan ataupun pemasok, master item, kemudian yang terakhir biasanya master untuk aset tetapnya sih, seperti itu. Jadi itulah data utama yang perlu dipersiapkan. Cuma kalau memang dia misal contoh pemakai Accurate yang online, itu biasanya akan ada beberapa data tambahan seperti data karyawan seperti itu kalau dibutuhkan. Oke. Jadi untuk data-data awal seperti tadi akun perkiraan, mungkin pelanggan dan pemasok ya. Iya, betul. Dan stok tadi ya. Betul. Nah, kalau misalnya ada perusahaan yang tidak memiliki data akun perkiraan, mungkin dari UMKM biasanya kan masih terbatas data seperti itu. Itu gimana nih kalau di Accurate? Kalau di Accurate sendiri itu memang sudah ada pilihannya ya. Kalau misal mereka tidak memiliki akun perkiraan, itu biasanya kita bisa memakai akun perkiraan yang telah disediakan dari Accurate seperti itu. Jadi kita masih bisa melakukan proses modifikasi juga. Jadi kita masih bisa menambah ataupun mengedit dari akun perkiraan yang telah dipersiapkan oleh Accurate. Dan itu sudah sesuai standar PSAK. Oke. Nah, untuk prosesnya sendiri dari mulai data transaksi itu dipersiapkan, mungkin kan kalau misalnya mereka punya data transaksi kan masih belum bisa dimasukkan ke Accurate, mungkin formatnya belum sama seperti yang Accurate butuhkan seperti itu. Nah, itu prosesnya dari setup awal sampai dengan selesai bisa langsung digunakan itu berapa lama sih Mbak Leni? Kalau untuk berapa lama itu biasanya tergantung dengan datanya, kesiapannya. Seberapa banyak gitu? Ya, seberapa banyak dan dia sudah siap atau belum kayak gitu. Kalau memang datanya biasanya banyak atau bisa sampai ribuan, bisa memakan waktu sampai 3 hari, 2 hari seperti itu. Tergantung juga nanti datanya seperti apa. Oke, berarti nanti juga
perlu untuk mengubah format itu atau tidak, seperti itu kan ya? Iya, pengolahannya juga, karena kalau misal kita mau impor ke dalam Accurate-nya itu kan kita harus mengolah dia sesuai dengan format Accurate-nya, Excel-nya. Nah itu juga membutuhkan waktu lagi, apalagi kalau datanya ribuan, itu pasti lebih lama. Oke. Tapi kalau misalnya perpindahan sekitar 3 hari itu lumayan cepat ya, berarti ya. Lumayan. Untuk dari manual ke Accurate. Nah, kalau dari software lain ke Accurate itu apakah sama atau seperti apa? Kalau itu sebenarnya sama aja. Tinggal aja, nanti dari aplikasi yang sebelumnya itu ada memungkinkan untuk kita ekspor data atau tidak. Ekspor data masternya tadi ya, berarti ekspor data master. Kalau memang itu memungkinkan di aplikasi yang sebelumnya, pasti untuk proses perpindahan menjadi lebih cepat sih. Karena emang datanya udah ada gitu ya. Betul, tinggal nanti kita ngolah aja sesuai dengan format yang telah disediakan. Tapi ada nggak sih kendala-kendala yang terjadi pada saat setup awal gitu? Selama mungkin beberapa hari itu, ada kendala apa yang paling sering nih dari perpindahan ke software? Yang paling sering ya, itu biasanya kekurangan informasi dari masternya gitu. Jadi misal contoh kita sebelum melakukan proses import gitu, itu kan sebelumnya sudah diinformasikan bahwa untuk mempersiapkan data. Cuma kadang kita menghadapi kendala di mana kita waktu mau membantu mereka dalam proses import itu banyak data yang belum lengkap. Contoh kalau punya item tapi tidak punya kode, nah itu kan kita bingung, ini mau kodenya sesuai dengan punyanya perusahaan yang sebelumnya dipakai atau nanti akan menggunakan kode dari Accurate. Nah, hal-hal seperti itu memakan waktu dan itu tidak hanya pada item ya, kadang juga di master seperti memasok itu sering terjadi. Jadi kendalanya memang ketidaksiapan data itu sendiri ya. Betul, kesiapan data itu. Sebenarnya kan software Accurate ini kan software udah paket, udah jadi ya, tanpa custom lagi. Harusnya memang lebih memudahkan dari perpindahan, baik itu dari manual ataupun dari software lain. Jadi bisa langsung digunakan seperti itu. Nah, Mbak Leni ada tips nggak sih untuk para pengusaha tentunya yang mungkin belum menggunakan Accurate software, gimana sih cara memilih software Accurate yang sesuai dengan bidang usahanya atau sesuai dengan jalannya operasional di perusahaan mereka biar lebih efektif itu seperti apa? Kalau untuk yang seperti itu sekarang sebenarnya kalau kita bicara Accurate yang offline sama yang online atau Accurate 5 itu kan sama saja ya, karena memang dia dalam satu perusahaan. Cuma biasanya yang paling menonjol perbedaannya itu kalau kita bicara perusahaan di bidang konstruksi gitu. Karena kalau di Accurate yang online ini belum memungkinkan untuk kita dalam proses penginputan RAB, contohnya seperti itu ya, RAB. Nah, RAB itu sendiri itu masih tersedianya di Accurate yang 5 desktop. Atau enggak, misal contoh kalau misal perusahaannya memiliki beberapa cabang dan itu dia memerlukan untuk pengecekan secara langsung online gitu ya, itu lebih baik memakai Accurate online karena dia kan web based, jadi kita bisa akses dimanapun. Berbeda dengan Accurate yang desktop, dia hanya berupa satu jaringan, biasa seperti itu. Jadi memang dilihat dari bidang usahanya juga dan dari kebutuhannya ya, operasionalnya seperti apa. Nah, ini kan dari Mbak Leni kan dari Seto Accurate Consultant kan melayani jasa konsultasi maupun jasa training ya, implementasi dari Accurate software. Betul. Ada paket-paket khusus nggak sih untuk para klien yang mungkin mau menggunakan Accurate software ataupun sudah menggunakan Accurate software nih untuk mau training? Kalau untuk yang paket-paket sendiri ya, di Accurate di Zeto itu memang ada beberapa jenis layanan. Ada jenisnya Zeto1, Zeto2, kemudian nanti juga ada yang namanya online juga. Jadi sistemnya kita bukan visit, tapi kita nanti trainingnya dengan Zoom gitu ya. Nah, untuk paket-paket itu sendiri nanti juga dari kita setiap bulannya, kalau misal memang ada event tertentu akan ada promo gitu. Jadi promo yang dikhususkan di bulan-bulan tertentu. Nah, nanti kalau untuk informasi mengenai masalah promo itu sendiri bisa langsung dihubungkan dengan admin kami di Zeto Accurate Consultant langsung gitu. Berarti kalau misalnya dengan customer di luar Pulau Jawa ini masih bisa di-provide ya? Itu biasanya mungkin dengan online seperti itu ya? Iya, jadi karena customer kita itu sebenarnya bukan hanya ada di Jawa ya, kita berada di seluruh Indonesia, bahkan
kemarin kita juga sempat handle klien dari Timur Leste juga. Jadi nanti kalau untuk mengenai masalah itu kita masih memungkinkan untuk melakukan proses trainingnya, baik nanti melalui online ataupun nanti kita juga visit ke sana. Bisa gitu. juga ya untuk visit ya? Bisa juga untuk visit. Jadi lebih fleksibel sih. Mungkin nanti bagi para audiens, Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum menggunakan Accurate Software ataupun sudah menggunakan Accurate Software dan membutuhkan jasa training, jadi SAC ini merupakan partner resmi ya? Iya betul. Partner resmi untuk training Accurate Software. Nah, selesai pembahasan kita kali ini mengenai proses tutup buku bersama tim dari Seto Accurate Consultant. Nah, bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang mungkin masih menggunakan cara manual atau ingin berpindah ke software akuntansi Accurate, silahkan Anda menghubungi kami di nomor yang tertera di video ini. Dan jika Anda juga membutuhkan jasa untuk training Accurate Software, bisa juga untuk langsung menghubungi dengan tim Seto Accurate Consultant di nomor yang sudah kita sertakan juga di video ini dan di deskripsi juga. Terima kasih Mbak Leni atas waktunya untuk bincang santai pada hari ini. Nah, nanti mungkin kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya ya dengan tema-tema yang lebih menarik. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.